warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Pujawati dengan NIM 190100249 dari kelas BK A4 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis ATP, tugas perkembangan, data yang didapat. Saya dengan menyebarkan angket kepada siswa-siswi di sekolah terdekat, yaitu Sekolah Madrasah Aliyah Tanjung Jaya. Saya mendapatkan dengan 90 peserta yang dijadikan sampel oleh saya, yaitu 30 orang. Seperti yang kalian lihat, ini adalah 30 orang yang saya jadikan sampel. Maksudnya 30 orang siswa yang saya jadikan sampel. Bisa kalian lihat. Langsung saja kita ke analisis kelompoknya. Nah, ini adalah profil kelompok, frekuensi aspeknya, kemudian frekuensi konsistensi, dan terdapat juga 8 butir tertinggi. Bisa kalian lihat, ini adalah grafik butir tertinggi kelompok. Yang selanjutnya ada aspeknya, yang dimana aspek pertama adalah kemandirian perilaku ekonomis, peran sosial sebagai pria atau wanita, wawasan dan persiapan karir, landasan hidup religius, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, landasan hidup religius, dan kematangan intelektual. Bisa kalian lihat juga ini butir dan TP-nya. Yang selanjutnya ada 8 butir terendah. Ini adalah grafik butir 8 terendah kelompok, yang dimana rata-rata TP per butirnya yaitu bisa kalian lihat juga. Kemudian aspeknya ada aspek landasan hidup religius, kematangan hubungan dengan teman sebaya, peran sosial sebagai pria atau wanita, landasan hidup religius, penerimaan diri dan pengembangannya, kemudian persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, dan kematangan emosional. Yang terakhir, kemandirian perilaku ekonomis. Itu adalah hasil analisis kelompoknya. Kemudian ada analisis individu. Mohon maaf karena ini aplikasinya sedang error, jadi tidak terbuka. Tapi saya sudah men-screenshot di laporan hasil ATP-nya yang akan saya jelaskan sekarang. Yang selanjutnya ada laporan hasil ATP kelas 11 IPS 1 yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum asesmen teknik tes dan non-tes yang diampu oleh Pak Reja Pahlevi, yang disusun oleh saya sendiri. Kemudian ini ada hasil identifikasi kebutuhan siswa. Yang pertama ada analisis kelompok atau profil tingkat perkembangan kelompok yang saya jelaskan tadi. Ini grafiknya. Kemudian ada distribusi frekuensi konsistensi. Kemudian ada distribusi aspek, kemudian ada distribusi frekuensi aspek, yang dimana aspeknya adalah landasan hidup religius dengan rata-rata 4,59, simpangan bakunya 0,35, dan kompensian variasinya 13,46%. Selanjutnya ada landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku dan ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Untuk rata-rata atau simpangan bakunya, kemudian kompensian variasinya bisa dilihat dalam tabel ini. Kemudian ada 8 butir tertinggi yang saya sudah jelaskan tadi, dan 8 butir terendah yang sudah saya jelaskan tadi juga. Kemudian di sini saya membuat RPL bimbingan kelompok yang diambil dari 8 butir terendah tadi. Di sini saya akan mengambil sampel cukup 2 RPL saja. Yang RPL pertama adalah RPL bimbingan kelompok yang komponennya yaitu layanan dasar, bidang layanannya pribadi, kemudian temanya adalah landasan hidup religius. Yang tujuan layanannya bisa dibaca juga, metodenya metode diskusi, medianya LCD, PPT, kemudian langkah-langkahnya seperti biasa, ada tahap awal, tahap inti, tahap akhir, dan di akhir juga ada evaluasi proses dan hasilnya. Kemudian saya juga sudah memasukkan materinya yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Agama. Bisa dilihat ini materinya. Saya mengambil materi ini dari Google Cendekia atau Google Scholar. Kemudian ini referensinya. Selanjutnya juga ada RPL yang kedua, komponennya masih sama, layanan dasar, kemudian bidang layanannya sosial, dan topiknya yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Bisa dilihat juga tujuan, metode, langkah-langkah, tahap awal, tahap inti, tahap akhir, kemudian ada evaluasi. Untuk materinya sendiri, sama saya mengambil dari Google Scholar atau Google Cendekia dengan judul kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan ini untuk referensinya.
Bisa dilihat ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya yang menjelaskan tentang hasil ATP dan laporan kemudian RPL-nya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.